Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Segala rintangan hari ini sudah terselesaikan. Gimana, Bu? Alhamdulillah. Ya, betul tidak katanya Bapak hari ini akan melakukan coaching ya? Ya, Bu. Ini tugas terakhir di hari ini. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Yati. Kemarin Bu Yati menghubungi saya. Kebetulan hari ini sempatnya saya akan coaching dengan beliau. Hmm, iya, iya, ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching nih, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh ya? Boleh, Bu. Boleh banget. Mangga, 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 mangga. Ya. Begini Pak, pada saat coaching antara coach dan coachee nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti diantaranya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum coachingnya, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee, dan saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Siap, Bu. Nah, Siap, siap. ya, mungkin sebelum melakukan observasi nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bu. Silahkan bertanya, Bu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab, Bu. Iya, terima kasih. Ini yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Pada hari ini, yang kompetensi coaching yang saya akan kembangkan tentu eh, alur tirtanya, kehadiran penuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Iya, seperti itu ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Betul, Kemudian Bu. pertanyaan ya, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Pak ya. Di antara ketiganya ini, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Saya ingin diobservasi oleh Ibu ketika melakukan coaching itu ada 2 kompetensi ya, Bu, ya. Yang pertama Ya, adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. iya, 2 kompetensi itu ya Pak ya. Nah, Iya, Bu. baik. Jadi yang ingin Bapak kembangkan ya dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Maaf, Bu, suaranya kurang jelas, Bu. Bisa diulangi, Bu, pertanyaannya, Bu? Tercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu apa saja? Ketercapaiannya tentu saja saya dapat, memberikan pertanyaan yang dapat coaching sehingga maaf ya, Bu, sehingga coaching dapat membuat solusinya sendiri. Sedangkan tujuan pengembangannya adalah saya ingin kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan, eee, melakukan melakukan pertanyaan berbobot semakin berkembang, Bu.
seperti itu ya, Pak. Baik, Ya, jadi ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak dapatkan adalah coach mampu menemukan solusinya sendiri ya terhadap masalah-masalahnya. iya Bu. Selain Seperti itu itu. perkembangannya yang tadi Bu, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mendengar Oke, aktif Pak. Ya, dan oke. Ya, Ibu, ya, ya Bu, seperti itu gimana ya. Bu? Eh, oke, Bapak. Oke, kalau begitu ya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan. Silakan Iya Bapak Bu. melakukan coaching ya dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Siap Bu. Kalau begitu Ya, saya izin dulu Bu ya, saya akan melakukan coaching. Tapi kan Ibu ikut ya waktu coaching itu ya Bu ya? ya saya ikut Pak. Nanti Ya, saya ada di sana. Ya, ya, terima kasih ya Pak ya. iya. Mari, mari Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bapak secara luar mah lagi baik, cuma ini nih di hati mah ada ganjalan. Oh, Untung ketemu Bapak. Bapak apa kabar Pak? Sehat? alhamdulillah saya siap menerima ganjalan dari Ibu. Oh, Ya, alhamdulillah hebat Bapak. Setia kawan. iya, harus dong. Gimana Iya, Bu, ada kasih. yang bisa saya dengar ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya Bu? Iya Bapak, aduh sebetulnya sudah lama ya ingin cerita, tapi mungkin kesempatannya baru saat ini. Boleh gitu Bapak saya cerita? Mangga Bu, silahkan. Nah, Oh silahkan Ibu iya, menceritakannya. begini Bapak, saat ini gitu ya, saya sedang merasa apa ya, bukan benci kalau kita mah guru orang tua mah, tapi kesel gitu Pak kepada ini nih salah satu siswa saya. Jadi, setiap kali kegiatan belajar itu, pertama nih dia sering, bolak-balik keluar gitu, alasannya macem-macem, misalnya, "Bu mau ke toilet, Bu mau serutan pensil, Bu cuci tangan." Nah, ketika udah habis alasan keluar kelas, dia ada di kelas. Tetapi, ya itu membuat kegaduhan. Kalau nggak gaduh, nakol meja dan sebagainya, ini mengganggu teman yang lain. Kan jadi pembelajaran di kelas itu kurang kondusif mungkin, karena dia, tidak fokus gitu Bapak. Jadi anak tersebut, kurang fokus, ketika belajar gitu Bapak. Oh, begitu ya Bu. Iya, Jadi, tujuan diskusi kita hari ini adalah bagaimana cara menghadapi anak yang tidak fokus belajar, iya suka betul. keluar kelas. Betul itu kan Bu tujuan kita Iya, diskusi hari ini? betul sekali, Bapak. Makanya saya ingin cerita itu mudah-mudahan gitu ya, ada titik temu, ada solusinya gitu dari permasalahan yang sedang saya hadapi itu. Jadi bagaimana nih membuat anak tersebut bisa fokus belajarnya sehingga tidak mengganggu atau membuat kegaduhan di kelas, begitu, Pak. Mhm. Oh gitu ya, Bu. Tadi Ibu bilang anak tersebut bikin gaduh ya, Bu, di kelas ya, Bu, ya? Iya iya, betul. Kira-kira kalau kita pakai skala 1 sampai 100, tingkat kegaduhan yang disebabkan oleh anak tersebut di tingkat ke berapa, Bu? Kalau secara emosi ya saya aduh hampir stadium akhir, Oh Kalau gitu. pakai iya, kalau pakai skala angka itu, mmm, ada di 85 Bapak. Aduh makanya gimana gitu hati teh ingin gimana gitu, tapi bingung ini anak orang gitu. Gitu ya.
stadium akhir mah sudah agak Hampir parah akhir juga ya, ya. hampir akhir. Iya. Semoga dengan kita berdiskusi, kita bisa menemukan solusi obat untuk mengakhiri stadium yang akhir tersebut ya, Bu, ya. Aduh, amin amin Bapak, amin, Kira-kira mudah-mudahan. keinginan Ibu supaya tingkat kegaduhan anak itu menurun, kira-kira Ibu ingin di level ke berapa? Kalau dalam skala 1 banding 100. Ya, saya ingin kalau bisa mah sampai nol ya, tapi kan karena mungkin dunia anak sudah bermain, tidak mungkin lah. Saya pingin tingkat kegaduhannya itu minimal atau maksimalnya ada di 50, maka saya udah bagus sekali, Pak, misalnya. Ya, dari Tidak terlalu delapan li tinggi gitu. Mm-mm. dari 85 ke 50 kita harus naik sekitar 35. Wah, kita harus membuka pikiran kita harus membuka hati kita supaya dapat menemukan solusi yang paling tepat. Begitu ya, Bu, Iya ya? Bapak, iya betul. Kayaknya perlu kerja keras ini Pak. Kerja keras, Iya, kerja tuntas, kerja ikhlas akhirnya. iya, iya, Bu. Tadi kata Ibu dibilang, Ibu emosi terhadap anak tersebut. Iya Bapak betul. Apa yang Ibu lakukan kepada anak tersebut ketika Ibu emosi? Ya banyak Bapak yang sudah saya lakukan. Saya menasehatinya, menegurnya dan sebagainya sudah gitu ya. Kemudian secara individu saya ngobrol. Sudah Bapak, perasaan saya tuh sudah melakukan pendekatan individu maupun secara klasikal di depan teman yang lain, maksudnya sambil memotivasi yang lain begitu. Oh, gitu ya, Bu. Ketika Ibu menasehatinya, eee, ketika Ibu emosi tadi ya, menasehati Ya. anak tersebut, apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Apakah dia berubah? Apakah dia jadi menurut kata-kata Ibu? Nah, justru itu Bapak masalah intinya. Jadi ketika kita sudah marah gitu, sudah memberikan nasihat, ih malah kelihatannya itu baik-baik saja gitu, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi apa masuk telinga kanan, keluar kiri, kan jadi bikin saya tambah dongkol Bapak, tambah marah seperti itu. Jadi saat ini Iya. belum kelihatan gitu kenapa ini anak teh enggak nurut gitu, ada apa seperti itu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Iya, Bapak. Sekarang tadi anaknya seperti itu. Sekarang kalau Ibu setelah marah terhadap anak tersebut, apa yang Ibu rasakan? Nah, saya kan jadi pertama hati gendok gitu ya, dongkol, kemudian ke kepala naik jadi pusing, Bapak ini gimana gitu. Karena memendam dongkol, memendam gendok, jadinya kepala saya nggak enak gitu. Jadi Mmm. saya, perasaan saya yang rugi akhirnya, seperti itu, Bapak. Tuh, jadi yang diulangi lagi, Bu, yang rugi siapa? Saya, Pak, ternyata. Supaya Ibu tidak rugi harus gimana? Ya berarti tidak boleh pakai emosi Bapak ya, tidak boleh Ah, marah. oh, betul. Jadi, Ibu tidak boleh marah, karena kalau Ibu marah, anaknya biasa-biasa saja, Iya malah yang rugi aneh, Ibu. Ibu betul jadi betul. dongkol tadi kata Ibu juga. Iya, jadi kan bingung saya harus bagaimana Bapak coba supaya anak itu fokus, tidak gaduh, dan akhirnya saya kan nggak marah lagi gitu maksudnya. Hmm, apakah dengan dia gaduh, anak tersebut tidak fokus, Bu? Menurut saya iya Pak, karena dia Oh, gaduh jadi saya menyimpulkan, oh mungkin anak ini jadi tidak fokus belajarnya. mhm. Apa indikator siswa tersebut tidak fokus belajar, Bu? Nah, yang paling gampang, bisa dilihat kayaknya dari ini Bapak, nilai. Nah, jadi dari nilai evaluasi,
Kan kalau anak yang kurang fokus bisa dilihat mungkin nilainya kecil, begitu, Pak. Iya. Iyalah kalau orang tidak fokus pasti nilainya kecil. Anak Iya, tersebut betul. nilainya jelek, Bu? Nah, ini Bapak justru, setelah dilihat maksud hasil evaluasi atau hafalan, justru anak ini berada di atas KKM Bapak nilainya. Jadi nilainya baguslah, standar gitu ya, kemudian ketika ada hafalan bisa. Nah ini justru jadi bingung juga ini. Jadi Iya ya, bingung ya. Anak gaduh tapi bisa fokus belajar, nilainya bagus. ya Kira-kira itu. menurut Bu Yati itu kenapa ya? Anak gaduh tapi nilainya bagus ya? Iya, nah justru itu yang jadi apa ya pikiran saya selama ini. Jadi saya menyimpulkan anak tersebut gaduh, mengganggu yang lain, tidak fokus. Tetapi ketika melihat hasil evaluasi berada di standar. Eh, Mungkin ini gaya belajarnya mungkin Bapak kayaknya ya. Bet- Iya, kayaknya gaya belajarnya, Bu. Menurut Ibu ya. gaya belajar anak tersebut tipe apa, Bu? Iya, nah kan, selama proses itu saya juga mengamati ya, ini anak kayaknya tuh berada di ini Bapak yang kinestetik, jadi yang apa, belajarnya tuh harus bergerak, nah mungkin Oh seperti itu. iya, mmm, iya ya, Kan Bu, ya, ya karena kalau bener di Ibu. mendengar kan udah sering dinasehati, nggak didengar. Nah seperti itu kayaknya itu Bapak di gaya belajar kinestetik, jadi Oh, harus melalui gerakan gitu ya. iya, saya setuju dengan Ibu, kan anak gaduh, dia gaduh tapi fokus belajar, ada kemungkinan dia gaya belajarnya kinestika. Setelah Iya. Ibu mengetahui gaya belajar anak tersebut, apa rencana Ibu ke depannya? Nah, karena, saya itu kan belum memahami gitu ya secara detailnya tentang bagaimana, penanganan terhadap anak yang mempunyai gaya belajar itu tadi, dengan gerak kinestika. Nah, akhirnya saya teringat gitu dengan teman saya nih, Bu Alis. Kebetulan, dia itu, kemarin, tugas akhir kuliahnya itu mengangkat gaya belajar di antaranya ini Bapak kinestika. Nah, kayaknya Wah saya harus banyak belajar nih ke Bu Alis. Itu wah mungkin Pak rencananya. itu mah bagus sekali, Bu. Itu mah sudah berjodoh dengan Ibu. Ibu pun punya Iya, permasalahan, Bu Alis punya solusinya. Wah, mudah-mudahan jodoh dan istiqomah, seperti itu iya. Kayaknya mungkin. kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Coba Iya. kesimpulan dari diskusi kita apa, Bu? Yang bisa saya simpulkan, yang pertama mungkin saya tidak boleh marah menghadapi anak yang maksudnya tidak ya sesuai yang kita harapkan, karena mungkin itu tadi Bapak, gaya belajarnya justru yang harus kita, apa ya, arahkan mungkin seperti itu, Pak. Jadi saya tidak boleh marah, tidak boleh pakai emosi, karena akhirnya yang rugi saya sendiri. Seperti itu, Pak. Dan saya Iya harus belajar untuk, mengarahkan dia yang mempunyai gaya belajar kinestika itu. iya, Bu. Alhamdulillah ya, kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Tapi kalau solusi hanya diungkapkan dengan kata-kata tidak ada artinya ya, Bu, ya. Gimana Iya ya, Bu, iya, betul. pelaksanaan rencana aksi atas solusi yang kita temukan tadi, Bu? Rencananya gimana? Action-nya gimana? Untuk action-nya mungkin besok lusa lah kalau, besok nggak sempat saya harus menghubungi Bu Alis, Bapak, dan akan belajar bagaimana, mengarahkan, menangani anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik tersebut. Iyalah, hebat Ibu mah, selalu belajar sepanjang hayat ya. Kita sebagai pendidik harus selalu belajar ya, Bu, ya.
bukan murid saja yang Nah, belajar ya, kita juga harus betul belajar. betul. Nah, Iya, gimana betul, dengan Pak. menghilangkan rasa kesalnya, Bu? Ibu rasa emosinya? Nah, ini mungkin pertama saya harus berlatih, Bapak, berlatih meredam, ya karena manusiawi ya sebagai manusia biasa gitu, ketika menghadapi hal-hal di luar keinginan kita pasti bawaannya pengen marah. Pertama itu belajar mengontrol emosi. Nah, sebagai actionnya untuk mengurangi marah, mungkin saya harus mencatat nih di agenda atau di meja kerja saya, bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Begitu Bapak Oh, rencananya. kata-kata yang bagus itu, quote yang bagus, Bu. Ya, setiap rencana tentu ada yang berhasil, ada yang gagal ya, Bu, ya. Nah, menurut Iya Ibu, betul betul. indikator keberhasilan rencana Ibu gimana? Nah, nanti mungkin setelah saya belajar nih tentang, ya menghadapi anak yang bergaya belajar kinestetik tersebut, indikator keberhasilannya pertama nih, saya berhasil bagaimana mengarahkan anak tersebut gitu melalui gaya belajarnya itu. Kemudian, dan yang paling penting nih Bapak, saya tidak emosian lagi, jadi tidak mudah marah lagi, tidak kesal lagi di kelas terhadap anak-anak saya. Itu Pak mungkin. Iya, Bu. Kira-kira untuk menjalankan rencana Ibu, memecahkan masalah anak gaduh ini, Ibu perlu waktu berapa lama ya, Bu? Untuk belajar ini kan saya harus belajar dulu ya, mungkin saya targetkanlah, mudah-mudahan 2 minggu, Bapak. Jadi mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan saya sudah bisa nih menghandle mengerahkan anak yang suka gaduh tersebut. Ah, berarti 2 minggu lagi kita akan diskusi. Diskusi Iya refleksi atas rencana Ibu tersebut. iya, Bapak, iya Setiap betul. kegiatan, setiap rencana pasti ada dukungan, selain dukungan juga pasti ada hambatan. Nah, Iya kira-kira iya, betul. hambatan yang mungkin mengganggu rencana Ibu melakukan rencana action tadi, Iya iya. kira-kira ada nggak, Bu? Kayaknya untuk hambatannya ya dari diri saya sendiri, Bapak. Jadi mungkin, pasti akan muncullah rasa malas gitu dari diri saya untuk mempelajari itu, gitu. Itu yang Oke saya kira itu oke, ya diri saya sendiri justru yang harus dipacu gitu untuk untuk motivasinya. ya. Bagaimana cara menghadapi kendala tersebut, Bu? Nah, gini Pak, kayaknya untuk menghadapi itu, kendala malas itu, saya mau minta bantuan Bapak nih, karena Bapak sebagai best friend saya, teman baik, bestie Bapak ya. Nah, saya akan Iya, minta Bapak untuk selalu mengingatkan dan memotivasi saya. Gimana Pak? Siapkah Bapak jadi siap alarm saya? siap, Bu. Alhamdulillah. Aduh, makasih Bapak. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Rencana sudah, target sudah, solusi sudah, antisipasi hambatan sudah. Kayaknya Iya, diskusi kita sudah sampai akhir, semuanya sudah terencana dengan baik. iya. Terakhir pertanyaan saya, bagaimana Nah, gimana Pak? perasaan Ibu setelah berbicara dengan saya mengenai permasalahan Ibu tentang anak yang gaduh di kelas? Iya Bapak, aduh alhamdulillah ya Masya Allah. Terima kasih Bapak sebelumnya nih. Alhamdulillah tadi saya itu datang dalam keadaan gitu aja gimana gitu greget. Nah, setelahnya ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah nih sudah bisa tersenyum Bapak. Jadi sudah menemukan solusinya. Akhirnya saya merasa lega dan plong. Malahan ingin cepet besok nih mau nelpon Bu Alis. Mau buat janji, mau belajar.
dari Bu Alis gitu Bapak. Ya, terima kasih sekali ya bantuannya. Iya Bu, sama-sama. Mangga Bu, saya ada keperluan yang lain. Kita ketemu 2 minggu yang akan datang ya Bu ya, Oh, untuk iya Bapak, membahas insyaallah insyaallah. refleksi dari rencana hidup. Mangga Bu, saya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Chandra, bagaimana tadi proses coachingnya berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah tadi saya melakukan coaching lancar. Saya menggunakan alur cerita, saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana yang akan dilakukan, dan Ya, tanggung jawab. Saya juga menggali kompetensi yang ada pada diri ya, coachee untuk menemukan solusi permasalahannya. Alhamdulillah, dengan pertanyaan-pertanyaan iya. terbuka, coachee bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Itu tadi adalah proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Chandra ya, bersama indikator ketercapaian yang diinginkannya. Nah, berarti Pak Chandra sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tirtanya dengan baik, menanyakan tujuan dengan identifikasi masalah, kemudian rencana yang akan dilakukan, lalu dengan tanggung jawab akan langkah selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tadi ya, Pak Chandra sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya, yaitu menanyakan tujuan pembicaraan dan hasil pembicaraannya, lalu sudah melakukan identifikasi ya, artinya Pak Chandra sudah menggali situasi saat ini dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian sudah menanyakan rencana aksi ya tadi bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian terakhir Pak Chandra menanyakan siapa yang akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan koci tersebut. Nah, tadi juga saya sudah mendengarkan ya percakapan Bapak dengan kocinya. Bapak sudah fokus di situ ya. Artinya Bapak sudah melakukan presence, kehadiran penuh ya, atau dan juga mengarahkan koci untuk menemukan solusi permasalahannya atau rencana apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, dan juga Pak Chandra sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab untuk permasalahan ini. Dan tentunya tadi juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot ya, sesuai kata kunci dari percakapan Koci. Luar biasa sekali ya yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Sehingga berjalan dengan sukses ya. Dan semoga kedepannya sukses selalu ya dan diberikan kemudahan lagi untuk melakukan perubahan. Nah, satu lagi ya, ada pertanyaan satu lagi Pak, boleh tidak? Boleh Bu, terserah. Mangga Bu, Ya, saya jawab terima insya Allah. kasih. Iya, terima kasih ya. Nah, pertanyaannya ini, kedepannya ya, kedepannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Hasil coaching hari ini, saya rasa saya ya harus terus belajar
bagaimana menggunakan alur tirta yang sebaik-baiknya, juga saya ingin mengembangkan bagaimana jadi pendengar yang aktif dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu, ke depannya kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan. Ya, bagus sekali Pak ya. Semoga ke depannya lebih lancar lagi, lebih sukses lagi. Nah, Amin. ya, terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya untuk saya observasi tentang coaching kali ini ya. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Bu, makasih sudah menilai coaching saya. Eee, Mungkin itu aja ya Bu? Iya, itu saja Bapak, cukup Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan atau tanyakan. Iya, ya. terima kasih Makasih banyak Bu, ya Pak ya. saya undur Ya, diri ya Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.